Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufat Shalika. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang struktur beton bertulang bagian 2. Nah, jadi di sini ada betonnya. Ini tulang itu secara umum seperti ini kalau tampak sampingnya. Jadi kita hilangin dulu betonnya. Ini juga ada tampak detail penulangannya atau potongan dari bagian sininya. Biasanya ini tuh ada di tabel petulangan balok. Nah, kemudian ini untuk gambar 3D si beton tulangannya. Di sini juga ada tulangan transfer besar atau tulangan geser dan tulangan sengkang. Atau biasanya disebutnya tulangan begal. Terus di sini juga ada tulangan longitudinal atau tulangan yang pokok atau tulangan utama. Nah, kalau kita bisa lihat di sini tuh jarak antar tulang itu ada, kalau yang di bagian tepi itu lebih, kalau di bagian tepi itu lebih rapat dibandingkan di bagian tengah. Kalau di bagian tengah tuh agak renggang gitu sih tulangannya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Nah, next. Nah, secara umum tuh desain proses elemen struktur dilakukan tuh dengan kayak gini. Yang pertama itu menentukan dimensi awalnya, terus menentukan asumsi awalnya, dan melakukan optimasi desain. Misal nih kita punya denah, misal kita mau bikin bangunan rumah sakit. Nah, jadi dari awal tuh harus punya denahnya dulu, karena semua denahnya juga udah disesuaikan dengan ukuran dan kolomnya itu mau berapa, ukuran baloknya berapa, dan jarak antar baloknya itu berapa. Nah, untuk luas lahannya kita udah ada di sini data-datanya. Lalu setelah itu kita modelkan untuk setiap lantainya, untuk bangunannya bakal ada berapa lantai. Nah, jadi untuk asumsi awal kita lantai 1 Nah, di sini bisa kita asumsikan dulu ya, kayak buat bikin si rumah sakit itu mau pakai berapa kolomnya dan mau jaraknya itu berapa gitu. Kayak kalau bisa dilihat dari ini, misal kita mau pakai kolom yang jaraknya itu 1 meter. Pakai kolom yang 1 meter gedenya, 1 meter persegi. Dan kemudian mau pakai balok ukuran 50 kali 30. Nah, nanti seiring proses berjalannya waktu tuh bakal ada, jadi awalnya tuh harus bikin asumsi dulu. Kalau emang nanti si baloknya kurang atau gimana, bakal dihitung lagi dari awal. Apa sih itu, Dek? Bisa kita lihat di sini. Dari awalnya itu ada kriteria desain dan awal perencanaan atau preliminary design. Lalu selanjutnya ada pemodelan dan analisis struktur. Ini juga selanjutnya ada identifikasi beban rencana, pemodelan struktur yang diperoleh gaya dalam berupa momen, gaya aksial, gaya geser, dan torsi. Nah, selanjutnya ada desain elemen struktur dilakukan
Berdasarkan dimensi elemen, struktur awal, hasil, dan tahapan preliminary design dihitung dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan tulangan dan dilakukan optimasi desain. Lalu selanjutnya akan ada gambar struktur, laporan struktur, dan dokumen spesifikasi struktur yang akan dibuat untuk gambar kerjanya. Nah, di sini juga ada beban yang terjadi pada struktur. Nah, yang pertama itu ada beban gravitasi, beban-beban lain seperti beban susut, atau beban yang lainnya karena perubahan temperatur. Nah, dari yang beban itu tuh bakal menyebabkan adanya lentur dan deformasi pada elemen struktur. Misalnya kayak lentur pada balok merupakan akibat dari adanya regangan yang timbul karena adanya beban dari luar. Ini bisa kita lihat gambarnya di sini ya. Ini dulu tuh gambarnya tuh tarikannya tuh kayak bentuknya kayak gini. Ini. Nah, karena untuk memudahkan cara menghitungnya, jadi bentuknya diubah ke persegi. Nah, ini selanjutnya itu ada dalam proses desain suatu balok beton bertulang dengan metode kekuatan strength design method atau yang dikenal pula dengan metode ultimate, mengambil beberapa asumsi sebagai berikut. Kayak regangan yang terjadi pada beton dan tulangan baja adalah sama. Regangan pada beton berbanding lurus terhadap jaraknya ke sumbu netral penampang. Nah, selanjutnya itu ada distribusi tegangan tekan ekuivalen. Hubungan antara tegangan dan regangan tekan beton dapat dihitung berdasarkan kurva pengujian tegangan regangan, atau dapat diasumsikan berbentuk persegi 4, trapesium, parabola atau bentuk lain yang dapat mempresentasikan kuat lentur dari penampang. Guna penyederhanaan dalam analisis maupun desain penampang beton, maka dalam SNI 2847 tahun 2013 pasal 10.2.7 diizinkan untuk menggunakan distribusi balok tegangan ekuivalen berbentuk 4 persegi panjang untuk perhitungan kuat lentur nominal. Lalu selanjutnya ada model balok blok tegangan tersebut sering juga dikenal sebagai blok tegangan Whitney yang pertama kali diperkenalkan dalam jurnal ACL di tahun 1937. Nah, ini dulu bentuknya kayak gini ya, bentuknya masih parabola gitu, lalu trapesium, lalu selanjutnya jadi kayak gini. Tuh, ininya nah, itu selanjutnya itu ada distribusi tegangan ekuivalen. Blok tegangan tersebut tuh didefinisikan sebagai berikut. Satu, tegangan tekan sebesar 0,85 diasumsikan terdistribusi merata pada daerah tekan ekuivalen yang dibatasi oleh tepi penampangnya dan suatu garis lurus yang sejajar sumbu netral sejarak alfa sama dengan beta 1C dari serat beton yang mengalami regangan tekan maksimum. Lalu ada jarak C dari serat dengan regangan tekan maksimum ke sumbu netral harus diukur tegak lurus sumbu tersebut faktor beta. Dapat dihitung sebagai berikutnya. Ini rumusnya ya untuk kuat beton, ini untuk 28 MPa. Nah, ini. Lalu selanjutnya itu ada regangan penampang. Nah, ketentuan mengenai perencanaan beton bertulang itu beton bertulang biasa maupun beton prategang dalam SNI nomor 2847 tahun 2013 pasal 10.3 didasarkan pada konsep regangan yang terjadi pada penampang beton dan tulangan baja. Secara umum itu ada 3. Yang pertama itu ada kondisi regangan seimbang atau balance strength condition. Yang kedua itu ada penampang dominasi tekan atau compression controlled section. Dan yang ketiga itu ada penampang dominan tarik atau tension controlled section. Nah, penampang lain yang berada di antara penampang dominan tekan dan dominan tarik dinamakan berada pada di daerah transisi. Nah, di samping itu juga ditambahkan pula bahwa regangan tarik dan pada kuat nominal di daerah transisi tidak boleh kurang dari 0,004 untuk setiap komponen struktur lentur tanpa beban aksial, ataupun bila ada aksi aksial tidak melebihi 0,10. Dengan AG adalah luas gross penampang.
Itu selanjutnya ada regangan penampang. Yang pertama itu ada kondisi regangan seimbang atau balance strength condition atau BSC. Terjadi pada suatu penampang ketika tulangan baja tarik mencapai regangan luluh, sedangkan beton yang tertekan mencapai regangan ultimate sebesar 0,003. Penampang demikian dinamakan sebagai penampang seimbang. Nah, untuk tinjauan kondisi seimbang, regangan lele bisa ditinjau dari titik berat, tulangan tarik, lalu pada tinggi efektif balok atau D. Atau D adalah jarak lapis terluar tulangan tarik dari sisi tekan beton. Selanjutnya itu ada regangan penampang. Ada yang kedua itu regang penampang dominasi tekan atau compression controlled section terjadi apabila regangan tulangan tarik terluar sama atau kurang dari batasan regangan yang diizinkan. Sedangkan beton mencapai regangan ultimate sebesar 0,003 tulangan baja dengan FY sama dengan 400 MPa, maka batasan regangan tekan tersebut adalah sama dengan 0,002. Nah, ini bisa kita lihat di sini gambarnya. Ini tuh adalah kegagalan balok berupa hancurnya beton di daerah desek secara mendadak. Tidak ditandai dengan adanya ledutan atau hanya kecil gitu si ledutannya. Dan tidak ada banyak retak pada beton di daerah tarik atau tulangan tariknya belum meleleh gitu. Nah, ini ada yang terakhir itu penampang dominan tarik atau tension controlled section yang terjadi ketika regangan baja mencapai 0,005 atau lebih. Ini tuh yang terjadi ketika si beton itu mencapai regangan ultimate itu kan 0,003 ya. Nah, ini tuh 0,005. Nah, itu memperlihatkan tanda-tanda keruntuhan si betonnya itu. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya ini ada under reinforced. Nah, ini tuh kegagalan balok berupa hancurnya beton di daerah desak didahului dengan terjadinya ledutan yang besar dan banyak keretak pada beton di daerah tarik atau tulangan tariknya itu udah leleh gitu. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13. 11, mohon maaf. Nah, ini ada contoh perhitungannya ya, ada soalnya di sini. Sebuah lantai ini betonnya 15 MPa, tensinya 240, berusuk ditumpuk bebas pada tembok bata. Nah, itu ditanya, tentukan tebal plat yang diperlukan dan jumlah tulangan bila plat dibebani beban hidup seberat 1,5 kN per meter persegi atau 150 kg per meter persegi, serta penutup lantainya itu WD-nya itu 0,5 km 0,5 kN per meter persegi atau 50 kg per meter persegi. Plat ini itu terletak dalam lingkungan yang kering. Nah, ini perhitungan itu ada tentukan syarat-syarat atau batas dan panjang batang plat ditumpuk bebas pada tombok bata. Untuk bentang L-nya atau I-nya diambil jarak pusat ke pusat tumpuan. Nah, ini tuh yang pertama tuh kayak nentuin tebal si platnya dulu. Lalu ada hitung beban-bebannya. Terus menentukan momen yang menentukan untuk plat yang ditumpunya. Ini udah dihitungnya udah dihitungnya di sini. Bisa dilihat aja caranya. Menghitung tulangannya, terus ada momen untuk di lapangan dan rumusnya ini. Ini bisa dilihat aja. Nah, ini kan bisa kita lihat ini 0,0017 itu diinterpolasikan menggunakan dilihat pada tabelnya, tabel momen. Nah, ini bisa kita lihat untuk jawabannya. Nah, itu ini untuk tabelnya. Nah, sekian video dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.